Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Windasari. Saya dari Fakultas FKIP Prodi PGSD kelas SD20 A3. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat dan fungsi bahasa. Hakikat bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu 1. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. 2. Arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Hakikat bahasa Indonesia yang kedua yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi ini mengandung beberapa sifat. 1. Sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. 2. Manasuka, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain. Ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara manasuka. 3. Ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. 4. Manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. 5. Komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu 1. Secara umum, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, lisan maupun tulis. 2. Santoso dan kawan-kawan tahun 2004 berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informasi. 2. Fungsi ekspresi diri. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi. 4. Fungsi kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu menurut Halliday tahun 1992, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk keperluan. 1. Fungsi instrumental. Bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. 2. Fungsi regulatoris. Bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. 3. Fungsi instruksional. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Fungsi personal. Bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. 5. Fungsi heuristik. Bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. 6. Fungsi imajinatif. Bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan dunia imajinasi. 7. Fungsi representasional. Bahasa difungsikan untuk menyampaikan informasi. Fungsi bahasa Indonesia yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi khusus yaitu 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia yang keempat yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, mempunyai fungsi 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia yang kelima yaitu bahasa Indonesia mengalami pengembangan yang sangat pesat sehingga perlu dibakukan atau distandarkan. 1. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. 2. Ejaan Soewandi tahun 1947. 3. Ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. 4.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Istilah tahun 1975. 5. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 1988. Fungsi bahasa Indonesia yang keenam yaitu bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu 1. Fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. 2. Fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memperbedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. 3. Fungsi penambahan. Kewibawaan bagi orang yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolok ukur yang disepakati bersama untuk menilai kesepakatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia. 1. Klasifikasi ragam bahasa Indonesia. 2. Ragam bahasa baku dan tidak baku. 3. Ragam bahasa tulis dan bahasa lisan. 4. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Klasifikasi ragam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, ragam menurut golongan penutur bahasa terdiri atas 1. Ragam daerah dikenal dengan nama logat atau dialek. 2. Ragam pendidikan terdiri atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. 3. Sikap penutur dikenal dengan lagam atau gaya. Yang kedua, ragam menurut jenis pemakaian bahasa terdiri atas 1. Ragam dari sudut pandang bidang atau pokok persoalan, misalnya ragam bahasa bidang politik, istilah khusus. 2. Ragam menurut sarananya, ragam lisan dan tulisan. Karakteristik ragam bahasa tulis. 1. Akurat, yaitu kelogisan segala informasi atau gagasan yang dituliskan. Ringkas, yaitu pengungkapan gagasan yang ringkas, tidak menggunakan kata-kata. Jelas, yaitu tulisan mudah dipahami, penalaran jelas, tidak menimbulkan tafsir ganda. Ragam bahasa berdasarkan wacana. 1. Ragam ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, tulisan-tulisan ilmiah. 2. Ragam populer. Bahasa yang digunakan dalam tulisan sehari-hari dan dalam pergaulan sehari-hari. Ragam bahasa baku, yaitu 1. Ciri ragam bahasa baku. Yang pertama, kemantapan dinamis. Yang kedua, kecendekiaan. Yang ketiga, keseragaman kaidah. 2. Ciri struktur bahasa Indonesia baku. Yang pertama, lengkap secara morfologis. Yang kedua, lengkap secara struktur. Yang ketiga, penggunaan jenis kata atau diksi yang tepat. Yang keempat, penggunaan kalimat yang efektif. Yang kelima, keparalelan atau kesejajaran. Sekian pembahasan atau penerangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.